Hari ini aku mau ngebahas 7 tips untuk buat si janin bayi kita ini aktif di dalam kandungan. Nah, apa aja 7 tips itu yang bisa kita share hari ini? Check it out ke videonya. Oke guys, hari ini sesuai dengan judul lagi, aku mau ngebahas 7 tips untuk ibu hamil supaya janin bayi yang ada dalam kandungannya itu bergerak aktif banget guys. Nah, apa aja sih tipsnya itu? Yuk kita bahas. Yang pertama itu makan makanan kesukaan atau makan makanan yang manis-manis. Makan manis tapi yang bergizi. Misalkan buah, terus misalkan kalau misalkan buah-buahan, jus buah, coklat juga boleh. Tapi kalau misalkan mau makan yang manis ke coklat kayak gitu, ya dibatasin aja dan dihitung aja berapa yang kita makan sama yang berapa vitamin yang udah kita makan kayak gitu. Nah, kalau untuk makanan manis ini sendiri tergantung dari kitanya ya. Kalau misalkan mau makan manis yang kayak coklat kayak tadi, terus makan buah-buahan, itu kan lebih bergizi lagi tuh untuk anaknya kita. Nanti dia bikin kalau pas kita makan, itu pasti dianya ini nih, ngerespon gerak ke kiri, ke kanan, kayak gitu kan, dia muter, kayak gitu-gitu. Nah itu kan kita kan pasti kan bahagia banget. Oh anak aku berarti janinnya ngerti nih, mamanya lagi makan kesukaannya, misalkan kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kalian juga nggak mau makan coklat kayak gitu, untuk yang makan manis-manis kayak gitu boleh diganti sama jus buah yang segar-segar, tapi nggak pakai gulanya boleh dikit aja, dikasih dengan susu juga boleh. Nah kayak gitu guys. Yang kedua, elus-elus perut dan terus ajak komunikasi si baby kita dari luar. Jadi kalau kalian lagi hamil kayak gitu, dilusin perutnya guys, terus dibilangin, diajak ngobrol, diajak bicara, kayak kita bicara sama dia lah kalau misalkan udah lahir. Aduh nak, kayak gini, kayak gitu. Terus mama hari ini ngelakuin ini, kita mau ngelakuin aktivitas ini selagi sambil kerja, sambil makan, kita kasih tahu dia, nak kita hari ini makan ini ya, baby kita mau makan ini ya, sayang kita mau makan hari ini, kita mau kesini ya, mau jalan-jalan kayak gitu. Pokoknya biar membangun bonding kita dengan baby itu dari awal, dari dalam rahim. Nah boleh juga nih untuk untuk kalian yang yang suaminya mau bicara dengan janinnya, itu bahkan lebih baik guys. Jadi dia bonding dengan ayah ibunya itu, mama papanya itu jadi lebih erat dan lebih lebih erat dan lebih, pokoknya udah dari kecil, dari kandungan mereka udah tahu, oh ini suara ibuku, oh ini suara ayahku, kayak gitu. Jadi mereka tuh tahu karena mereka juga udah bisa mendengar dari usia mereka itu sekitar 5 bulanan ke atas kayak gitu. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini tuh nggak terlalu banyak orang tahu mungkin, atau memang sudah tahu. Ini aku mau bagi lagi, kasih dia cahaya. Karena dia udah bisa membuka matanya itu sekitar 6-7 bulan ke atas, itu sudah bisa membuka matanya di dalam janin, di dalam perut kita. Jadi dia itu bisa mendeteksi nih, oh ini malam ya, oh ini siang ya. Nah kayak gitu guys. Kalau udah kayak gitu, senterin aja nih pakai senter handphone atau gimana kayak gitu kan, pakai senter, kita senterin di perut kita, terus kita ajak ngobrol. Pasti banget dia bakalan ngerespon apa yang kita lakuin, karena aku udah coba semua ini dan aku ngerasain, oh ternyata si baby tuh ngerti ya kalau misalkan kita ajak bicara, kita ajak dia komunikasi, kita ajak supaya ayo dong nak gerak di dalam perut, mama mau ngerasain gerakan kamu kayak gitu. Nah untuk yang keempat apa ya, aku juga lupa. Yang keempat itu banyak-banyak olahraga, misalkan jalan pagi, terus senam ibu hamil, yoga, semacamnya kayak gitulah ya, pokoknya diajakin. Nah hari ini kita mau olahraga, gerak ya kalau kamu mau, gerak ya kalau kamu suka, gerak ya mama mau tahu nih ekspresi kamu di dalam perut tuh kayak gimana ngerasainnya, kayak gitu. Lagi-lagi diajak ngobrol. Terus yang kelima itu
sangat mudah dan sangat praktis. Kalian pasti semua punya handphone di rumah, earphone atau headset di rumah. Kita dengerin musik-musik yang lembut buat baby. Jangan musik rock juga, jangan musik dangdut juga guys. Kasih yang khusus untuk baby supaya dia itu katanya lahirnya cerdas, terus dia lahirnya aktif, lahirnya sehat kayak gitu kan. Jadi dikasih dia asupan supaya tuh dia tuh denger, terus dia juga bergerak di dalam perut. Nah kalau aku sih udah kayak gitu ya, dari umur 7 bulan itu udah aku kasih dengerin dia lagu, dan dia itu pasti banget kalau misalnya kita kasih dia dengerin lagu itu dia bergerak terus nendang, kayak dia muter, kayak itu kan kerasa tuh di dalam perut, karena kan dia kan udah mulai besar juga ya di dalam perut karena kalau udah 7 bulan ke atas kayak gitu kan. Nah yang keenam itu dengerin surat-surat Yusuf, surat Maryam, itu kan ada beberapa di Al-Quran yang bisa kalian dengerin di YouTube juga untuk ngasih tahu si baby kita, nak kita hari ini baca surat ini ya, kayak gini ya, nanti kalau lahir jadi kayak Maryam ya, kayak gitu, atau mau jadi kayak Yusuf ya. Itu kan termasuk doa juga ya, doa yang baik-baik untuk ibu dan anaknya. Dan juga yang aku tahu dari surat Maryam, yang aku tahu itu bisa membuat kalau babynya perempuan itu surat Maryam, kalau babynya cowok itu surat Yusuf. Karena kalau misalkan surat Maryam nanti insya Allah kalau misalkan kita terus berdoa, terus memohon kepada Allah, terus kita juga percaya dan yakin dengan isi surat itu, bisa jadi babynya jadi anak yang soleha, jadi anak yang cantik kayak Maryam, terus tutur katanya baik, sopan, santun, terus juga dia bisa memberikan berbakti kepada orang tuanya. Amin. Terus kalau misalkan untuk yang surat Yusuf, aku juga kurang baca. Kalau misalkan surat Yusuf kan banyak kan untuk anak cowok kayak gitu ya. Sebenarnya sih boleh semua sih, terserah, tergantung kalian opsi aja mau yang mana, surat apa aja yang dibacain, semuanya bagus untuk kita karena kita lagi hamil kayak gitu kan, untuk menjauhkan hal-hal yang gaib-gaib kayak gitu juga untuk kita, karena yang hamil itu pasti baunya harum bagi mereka kayak gitu. Jadi bagus juga untuk didengerin pas setelah azan maghrib, atau misalkan lagi waktu-waktu senggang kayak gitu. Nah itu yang ke-6. Terus yang ke-7 itu apa lagi guys? Nah bentar. Yang ke-7 itu tidur dengan posisi miring ke kiri. Mohon maaf tadi aku skip sebentar. Nah untuk yang ke-7-nya yang tadi seperti aku udah bilang, tidur miring dengan posisi miring ke kiri, karena itu memang udah baik sekali untuk ibu-ibu yang sudah trimester ketiga. Katanya memang baik karena untuk melancarkan peredaran darah ke dalam tali pusarnya si baby itu nyampe ke babynya kayak gitu guys. Ini info juga untuk kalian yang sebenarnya sih kalau misalkan aduh capek dong miring ke kiri terus, sebenarnya aku udah tanya sama dokter aku lagi, kalau misalkan dok boleh nggak sih kalau misalkan trimester ketiga itu kalau sekali-sekali dong miring ke kanan kayak gitu. Oh nggak apa-apa bu, kalau misalkan memang udah capek miring ke kiri bisa dong miring ke kanan sesekali kayak gitu, jangan telentang atau kayak gitu, jangan kayak gitu aja. Nah jadi guys, kalau kalian miring ke kiri pastiin perut kalian bergerak, karena si babynya itu ngerespon kalian berbaring ke kiri kayak gitu. Kalau aku sih ke kiri ke kanan, sekarang udah gerak semua, udah gak kekontrol lagi, dianya sering gerak karena aktif banget. Alhamdulillah babyku sehat sampai sekarang, dia gerak-gerak terus. Aku mau siang mau malam gak ada waktunya bagi dia, kecuali kalau misalkan udah stop, nah kita tidur ya, mahai udah malam, tinggal besok lagi. Nah kalau misalkan sudah kayak gitu, kayaknya diem, anteng, tidur. Itulah hebatnya bayi zaman sekarang. Kalau kalian gimana nih guys cerita kalian? Nah ibu-ibu di luar sana, itu tadi 7 tips untuk ibu-ibu yang mau merespon bayinya supaya aktif di dalam kandungan maupun di luar kandungan. Jadi siapapun yang mau kasih tips lagi, aku ada kurangnya kayak gitu, ditambahin lagi aja di bawah ini di kolom komentar kita berbagi, kita share apa yang ibu-ibu rasain, yang bunda-bunda rasain semua.
saat mengalami kandungan yang sudah trimester ketiga, untuk pengalaman, untuk ilmu yang terbaru. Nah, jadi guys, kalau misalkan kalian suka sama video yang aku kasih ini, mengedukasi kalian dan memberikan kalian informasi serta menginspirasi, klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa di komen. Oh ya, jangan lupa juga untuk di follow Instagram aku febypras97 di bawah ini. Kalian bisa banget untuk berteman dengan aku lewat sosmed, atau juga bisa langsung DM aku, Mbak, ini aku yang dari YouTube yang sering nontonin kayak gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing, bisa tukar-tukar pengalaman. Ini kan juga aku baru yang pertama ya, tapi seantusias itu aku semuanya baca apa yang harus aku tahu untuk edukasi diri kita juga. Jadi ini pengalaman aku yang aku share, yang aku tahu, yang aku pelajari saat aku hamil. Nah, jadi kalau kalian misalkan ada beberapa lagi nih yang belum aku tahu, terus kalian udah tahu duluan, terus kalian mau bagi-bagi cerita, boleh banget guys. Aku nggak ngelarang kalian untuk berinteraksi dengan aku dengan melalui chat di bawah ini. Nanti aku balas, kalau misalkan memang sempat aku balas komentar kalian yang baik, itu aku balas semua nanti. Nah guys, jangan lupa yang aku bilang tadi, ditonton juga untuk video-video di bawah-bawah ini yang udah aku upload duluan. Itu ada beberapa untuk perlengkapan manis, perlengkapan baby, terus perlengkapan bayi newborn tahun 2020 yang udah aku share di bawah ini. Ditonton, di komen, di like, and di subscribe YouTube channel aku, supaya aku lebih makin pede lagi berbicara di depan kamera ini, terus makin pede lagi untuk buat video-video terbaru yang mengedukasi dan menginspirasi kalian para ibu-ibu cantik dan bunda-bunda muda, mama-mama muda di luar sana yang perlu informasi seputar kehamilan, seputar parenting, dan seputar tentang bayi yang kita tahu kayak gitu kan, yang kita bisa sharing, yang bisa kita bagi-bagi bersama, yang bisa kita nikmati hasil dari ilmu yang kita bagi kayak gitu. Nah, sekian itu aja video dari aku hari ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah like dan subscribe untuk channel ini. Semoga semuanya yang udah nonton bisa menjadi inspirasi dan ilmu pengetahuan baru bagi ibu-ibu dan teman-teman semua yang ada di rumah. Itu aja guys, dan salam untuk keluarga kalian di rumah. See you in my next video. Bye. Yeah, yeah.